Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Teacher Devi, dengan materi PJOK, dengan mata pelajaran PJOK. Baik anak-anak, sudah siap dengan belajar hari ini? Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Dan ayah bunda juga bisa menemani Ananda belajar di rumah. Baik anak-anak, kita lanjut untuk materi di pertemuan pertama kali ini, yaitu tentang senam lantai. Di sini Tica akan menjelaskan tentang manfaat dari senam lantai, yaitu ada yang tahu? Ayo, siapa? Baik, senam lantai itu dapat melenturkan otot tubuh. Jadi, agar tubuh tidak kaku, ya, itu dilakukan senam lantai. Jadi senam lantai untuk melenturkan otot-otot tubuh. Ya begitu anak-anak. Baik, nah berikutnya untuk contoh gerak dominan dari senam lantai, yaitu ada yang pertama bertumpu. Untuk gerakan bertumpu itu bisa dilakukan dengan menggunakan satu kaki ya. Satu kaki bisa atau juga dua kaki juga bisa. Nah, untuk gerakan bertumpu, misalnya kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Kemudian taruh berat badan di depan. Nah, itu merupakan tumpuan kaki kanan yang di depan tadi adalah sebagai tumpuan. Ya begitu. Berikutnya yang kedua yaitu menggantung. Untuk gerakan menggantung, kalau di sekolah ada alatnya. Nah, jadi untuk gerakan menggantung itu membutuhkan alat. Ya anak-anak, contoh alat yang ada di sekolah yaitu gawang ya. Gawang sepak bola ya. Jadi alatnya masih serbaguna ya. Untuk gawang dari sepak bola itu bisa digunakan untuk menggantung. Nanti posisi menggantung, kedua tangan berpegangan pada palang gantung gawang sepak bola tadi. Kemudian untuk posisi kaki tidak boleh menyentuh tanah. Jadi posisi kaki menggantung. Ya. Berikutnya untuk keseimbangan. Yang ketiga, gerakan keseimbangan. Gerakan keseimbangan dilakukan untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah jatuh pada saat melakukan senam. Ya. Itu gerakan keseimbangan. Untuk contohnya bisa dengan berdiri satu kaki ya. Berdiri satu kaki, kemudian kaki satunya diangkat ke depan, kedua tangan direntangkan. Nah, seperti ini merupakan contoh gerakan keseimbangan. Itu dan masih banyak lagi posisi gerakan keseimbangan yang lain. Itu berikutnya yang keempat, gerakan berpindah atau lokomotor.
Jadi untuk gerakan berpindah, ya anak-anak masih ingat ya dulu gerakan lokomotor di semester 1 sudah dijelaskan sama teacher. Lokomotor itu berpindah ya, gerakan berpindah atau lokomotor. Baik, untuk contohnya bisa dilakukan dengan gerakan berjalan ke arah depan, belakang, dan samping kanan, kiri juga bisa ya. Jadi bisa dilakukan dengan berjalan atau juga berlari ya, berjalan dan juga berlari. Intinya itu untuk berpindah tempat bisa dilakukan dengan berjalan atau berlari ya. Berjalan ke arah depan, belakang, samping kanan dan juga kiri. Untuk berlari juga seperti berjalan arahnya ke depan, ke belakang, samping kanan dan juga samping kiri dengan berlari. Berikutnya yang kelima yaitu adalah tolakan. Ya, jadi yang kelima tolakan. Gerakan tolakan itu bisa dilakukan dengan tangan atau kaki. Ya anak-anak, untuk gerakan tolakan bisa dilakukan dengan tangan atau kaki. Nah, untuk contoh gerakan tolakan dengan menggunakan kaki ya. Untuk tolakan dengan menggunakan kaki itu bisa dilakukan dengan satu kaki ya. Misalnya waktu bermain engklek ya, waktu bermain engklek itu kan dengan menggunakan satu kaki ya. Dulu di semester 1 sudah dijelaskan ya untuk permainan engklek. Berikutnya kalau dua kaki itu dengan contoh permainan lompat kata ya. Jadi lompat kata itu lompatnya dengan menggunakan dua kaki. Nah, itu tadi contoh gerakan tolakan. Berikutnya yang keenam, putaran. Nah, untuk gerakan putaran itu bisa dilakukan dengan roll depan dan juga belakang. Ya, jadi untuk putaran bisa dilakukan dengan gerakan memutar badan ke depan dan sebaliknya ke belakang, roll depan dan belakang. Itu yang satunya untuk gerakan putaran bisa berguling di atas matras ya. Jadi berguling ke samping, berguling ke arah kanan dan berguling ke arah kiri. Itu termasuk contoh gerakan putaran. Ya anak-anak, berikutnya yang ketujuh, gerakan ayunan. Untuk gerakan ayunan bisa, ayunan yang gerakan paling sederhana ya. Ini posisi badan siap, kemudian diayunkan kedua tangan samping kanan kiri, depan belakang bergantian. Itu ya contoh gerakan ayunan yang paling sederhana. Berikutnya yang tingkatan di atasnya itu dilakukan dengan ayunan ke meroda ya, meroda ke samping kanan dan juga ke samping kiri. Itu yang tingkat di atasnya meroda ke samping kanan dan juga samping kiri. Nah, berikutnya untuk yang 8 melayang ya. Gerakan melayang itu dilakukan sebelum mendarat. Jadi untuk bisa melayang sebelumnya lakukan gerakan melompat. Jadi melompatnya tadi ya, bisa dengan satu kaki atau dua kaki.
Nah, pada saat posisi kalian di atas itu disebut dengan gerakan melayang. Itu ya. Untuk bisa melayang tadi sebelumnya melakukan gerakan lompat ya, lompat dengan satu kaki atau dua kaki. Nah, itu kemudian mendarat. Yang kesembilan setelah melayang kemudian turun itu disebut dengan gerakan mendarat. Yang kesembilan gerakan mendarat. Nah, anak-anak pasti semuanya sudah pernah ya melakukan gerakan mendarat. Mendarat itu dilakukan dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian. Untuk mendarat bisa dengan satu kaki bergantian atau dua kaki bersamaan setelah melakukan melayang tadi. Nah, ini untuk satu kaki bergantian, contohnya anak-anak pasti pernah ya naik turun tangga. Nah, pada saat naik dan juga turun dari tangga itu dilakukan dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian. Nah, itu untuk contoh gerakan mendarat. Baik anak-anak, itu tadi ya penjelasan dari teacher untuk materi pertama, yaitu dengan senam lantai di pertemuan hari ini. Untuk tugasnya jangan lupa kerjakan LKS halaman 16-17 nomor 1 sampai 20 pilihan ganda saja ya. Dan jangan lupa dikirim ke Google Drive. Baik anak-anak, itu materi yang bisa teacher sampaikan di pertemuan hari ini. Bila ada kurang lebihnya, teacher mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.